Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semangat sekali ya ini. Sebelum kita mulai proses perjalanan kita pada pagi hari ini, Bapak minta kepada Bapak sebagai kita galah untuk mengajarkan Bapak berbanyak. Baik, terus sebelum kita mulai pelajaran, berdoa mulai. Semoga dengan bacaan tadi kita belajar terus perjalanan kita pada pagi hari ini berjalan secara lancar. Amin. Untuk yang teman-teman, kenapa sedikit yang hadir pada siang pagi hari ini? Rani, Joni, Tarisa, Mitra, Ainika. Banyak sekali yang hadir pada pagi hari ini. Semoga minggu depan teman-teman bisa hadir di kelas kita pada kesempatan depan. Sebelum masuk ke topik pembicaraan kita pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semua tentang materi pada minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat? Materi tentang mahmudah dan masmumah. akhlak mahmudah dan akhlak masmumah. Ya, betul sekali ya. Kasih Pak. Masih, apa itu akhlak masmumah? Akhlak siapa? Akhlak masmumah adalah akhlak yang tercela, akhlak yang buruk Pak. Baik, Bapak sekalian Andre, kalau akhlak mahmudah, bagus sekali. Kita tepuk tangan kepada sebelum kita mulai proses belajar kita, Bapak yang mendengar sekali tujuan pembelajaran kita pada pagi ini terkait adab kepada orang tua dan guru. Yang pertama adalah untuk menjelaskan pengertian dan dalil adab kepada orang tua dan guru. Dan yang kedua adalah untuk memperhatikan tata cara berbicara dan berlaku sopan kepada orang tua dan guru. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian bisa terapkan dan kalian bisa pahami dalam proses pembelajaran terhadap adab kepada orang tua dan guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait membangun keberkahan ilmu dan juga Allah melalui anak mulia kepada orang tua dan guru. Ini sedikit masalah ya. Sebelum itu, Bapak akan memberikan ilustrasi terkait gambar yang ada dalam video ini. Sekalian lihat itu gambar apa? Nah, dalam ilmu alam ini bisa kita ambil makna dari gelas kita ini, yang mana gelas itu bisa kita anggap sebagai wadahnya yang menjaga ilmu sebagai rohan dan air sebagai ilmu. Nah, jika ilmu tanpa ada wadah yang disebut tadi sebagai akhlak, ilmu tersebut akan digunakan secara tidak baik atau bisa dibilang hasilnya menurut. Tetapi jika ada wadah untuk tempat bernaungnya, di sana ilmu itu akan terguna dan terlaksana dengan baik. Ini itu dari makna dari sebuah air dan gelas tersebut. Tentang ya. Selanjutnya tentang dalil kepada berdasarkan hukum tentang dalil adab kepada orang tua. Bapak minta kepada anak-anak untuk salah satu dari anak-anak membacakan surat Al-Isra ayat 23. Ada yang bisa? Bawahan, tolong tidak berisik ya. Bisa Ramon? Alhamdulillah.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Tentunya terjadi kebijakan kami dari tersebut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah perbuatan baik kepada Allah. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maha Pendengar Allah dengan segala firman. Terima kasih kepada Nabi Rahman telah membacakan ayat dari surah Al-Isra ayat 23. Terkait dalam surat Al-Isra ayat 23 ini menjelaskan terkait adab kepada orang tua, yang mana larangan berkata kasar dan perintah untuk berkata kalau kalimat yang artinya adalah perkataan mulia. Contoh dari perkataan tidak baik tadi yang disampaikan dalam surah Al-Isra ayat 23 adalah contoh kata atau kalimat yang diberikan saat mendengar jawaban dari anak itu adalah A. Itu adalah salah satu kalimat yang tidak baik atau tidak bagus diungkapkan kepada orang tua kita. Bisa dimengerti? Bisa. Itu untuk dasar hukum terhadap dalil kepada adab orang tua. Selanjutnya kita masuk ke dalam dalil adab kepada guru yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 6, yang mana pada ayat ini menjelaskan tentang Nabi Musa memohon kepada Khidir dengan penuh tawaduk atau rendah hati diizinkan belajar darinya. Dan juga terdapat dalam surat At-Tirmizi hadis atau Tabrani yang mana pentingnya tawaduk atau rendah hati sebagai kunci diterimanya ilmu dari seorang guru. Nah, dari pesan yang disampaikan dalam surah Al-Kahfi dan hadis riwayat Tabrani ini, bisa nggak Anda simpulkan terkait adab kepada seorang guru? Apa yang ditekankan pada hadis dan ayat tersebut? Maksud lalu seperti apa kita untuk kepada seorang guru? Tawaduk Pak. Nah, betul sekali. Mengapa kita harus tawaduk? Karena kita menuntut ilmu itu tidak boleh memiliki, apalagi kepada seseorang yang memberikan ilmu kepada kita. Maka dari itu kita harus bersikap tawaduk atau rendah hati, jangan memiliki. Dan setelah kita mendapatkan ilmu tersebut, kita tetap juga menghormati beliau dan memberikan ilmu. Nah, selanjutnya pilar utama dalam adab itu ada 3. Yang mana pertama adalah adab lisan, yaitu adalah adab yang menggunakan kata maaf, izin. Itu termasuk kata adab lisan yang mulia. Dan juga untuk adab lisan itu kita tidak boleh memotong perkataan dari orang yang lebih besar daripada kita atau saat orang berbicara, maksud orang tua atau guru. Selanjutnya untuk adab perbuatan itu termasuk ke dalam contoh dari adab kepada guru tadi, itu bersikap tawaduk, rendah hati, dan juga segera membantu tanpa mengeluh, atau seperti yang disampaikan dalam surah Al-Isra ayat 3 tadi, jangan pernah berkata saat disuruh oleh orang tua kita. Sebenarnya itu dalam ada doa. Nah, dalam adab doa ini bakti yang tidak terlihat, yaitu mendoakan orang tua dan guru dengan terus setelah salat. Ini termasuk dalam adab dalam doa, yaitu kita meminta kepada Allah untuk
secara tidak atau tidak, dan kita guru kita mendoakan dia semoga dia sehat, dia baik untuk kedepannya. Selanjutnya itu mengenai adab lisan, kata-kata yang disebut dengan hati. Selain dari bukan selain, contoh dari penggunaan kata maaf dan izin ini, contohnya pejabat kenalan juga kepada orang tuanya. Gimana? Dan contoh dari adab lisan itu adalah dengan menggunakan kalimat maaf dan izin, kata maaf dan izin. Nah, coba anda berikan satu contoh kalimat ketika kalian disuruh atau mempraktikkan kata maaf dan izin itu kepada orang tua atau guru kalian. Nah, Silakan, Pak. saya juga mau main kegiatan. Kita mau kita izin main. Terus misalnya kalau dari main itu nanya kenapa, terus pas sampai di rumah, ibu maaf, Pak pulang telat, jadi ada kawannya mainnya seru gitu Pak. Nah, betul sekali. Dan juga dari contoh dari Habib Fadil itu termasuk ke dalam contoh berlaku beradab kepada orang tua, yang mana dia telah minta izin kepada orang tua untuk izin untuk keluar terlebih dahulu, bukan pergi langsung pergi mereka langsung tanpa izin kepada orang tuanya. Baik, selanjutnya tentang perbuatan tadi kan dijelaskan dalam kepikiran itu tentang tawadu adalah menunduk atau mendekatkan diri, tidak memiliki. Nah, maksud dari tawadu itu menundukkan badan, itu sikap tubuh yang merendah, menunjukkan kemuliaan akhlak di dalam hati. Nah, itu harus kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Bukan harus bersikap rendah atau apa ya. Kalian tidak harus selalu menundukkan badan, dalam maksud dalam kata dan hati tadi, melainkan sikap tubuh yang merendah, menunjukkan kemuliaan akhlak di dalam hati, bukan menundukkan badan saja. Selanjutnya itu ada doa, itu bab yang terlihat. Yang seperti yang dijelaskan tadi, bahwa setelah salat Anda melakukan guru keadaan sehat selalu, baik, dengan ketulusan hati. Kenapa? Karena doa yang terus adalah bukti cinta yang memenuhi kata-kata. Selanjutnya pertanyaan adalah Bapak bagi Anda dua kelompok, yaitu kelompok satu dari Pak dan Rahmat, kelompok dua Doni dan Andre. Pertanyaan tentang menganalisis, yang mana pertanyaan itu adalah mengapa kita mencium tangan guru kita? Kenapa kita harus mencium tangan guru kita itu? Dan tadi sudah Bapak jelaskan tentang adab kepada orang tua dan guru. Bapak beri waktu Anda sekitar berapa menit menganalisis pertanyaan tersebut. Kepada kelompok satu
kenapa kita harus mencium tangan guru? Baik Pak, kenapa kita harus menunjuk tangan guru? Karena yang pertama itu adalah bentuk adab kita sama guru, yaitu menghormati guru, menghargai dia. Dengan cara kita mencium tangan itu kita mendapatkan keberkahan ilmu dari yang lain. Bagus sekali. Kalau menurut kami, kenapa kita harus mencium tangan guru? Nah, perbuatan itu merupakan bentuk dari rasa kasih sayang kita kepada guru dan juga bentuk penghormatan kita kepada guru, Pak. Ya. Nah, bagus sekali jawaban yang nomor 2. Itu sangat bagus jawabannya. Yang pertama di nomor 1 adalah menunjukkan rasa hormat, dan dari nomor 2 itu adalah menunjukkan rasa sayang. Itu termasuk jawaban yang diberikan itu adalah bagus, dimana itu menunjukkan dari adab berperilaku kepada seorang guru. Karena dengan mencium tangan guru itu adalah termasuk dalam simbol pengakuan ilmu dan pengorbanan sang guru. Dan keberkahan tersebut kita akan mendapatkan adab juga pintu keberkahan ilmu dan ketenangan jiwa, sifat. Mungkin untuk pertemuan sekarang kali ini cuma sekian untuk pertemuannya. Untuk tugas di rumah, Bapak minta anak-anak untuk melakukan satu kebaikan nyata di rumah, bantu orang tua tapi tanpa minta. Jadi kalau nampak orang tua kalian sedang kesusahan, kalian langsung datang tanpa dipanggil oleh beliau terlebih dahulu. Dan juga ucapkan terima kasih dan juga doakan mereka setelah mengenal sholat dengan membantu doa kepada orang tua kita, guru boleh. Itu sangat bagus. Mungkin itu saja tugas yang harus kalian laksanakan. Bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, sebelum ditutup, bisa nggak kalian simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kesimpulan dari materinya. Pak, Silakan Andre. karena pada materi kali ini membahas tentang adab kepada orang tua dan guru, di mana kita harus hormat kepada orang tua, karena orang tua merupakan orang yang mendidik dan membesarkan kita. Dan juga ada tadi menyebutkan bahwa adab tanpa ilmu bagaikan air tanpa gelas, di mana gelas itu merupakan wadah untuk kita. Untuk ilmu itu adab itu diibaratkan seperti gelas yang menjadi wadah dalam menampung ilmu. Kemudian itu ada kepada guru, di mana guru merupakan orang yang mendidik kita atau belajar kita, di mana tujuannya untuk agar kita mendapatkan keberkahan ilmu, Pak. Betul sekali. Berikan tepuk tangan kepada saya. Oke, mungkin sekian pertemuan kita dalam pagi hari ini. Bapak akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.